Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Senantiasa bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala dengan melafazkan kalimat alhamdulillahi rabbil alamin. Mudah-mudahan kita semua menjadi hamba-hamba yang senantiasa dicintai oleh Allah karena kesyukuran kita. Berselawat kita kepada Rasulullah SAW dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Bulan Ramadan merupakan bulan tarbiyah ilahiyah atau tarbiyah rububiyah bagi kita. Kita dididik dengan begitu disiplin oleh Allah Subhanahu wa taala dalam sebuah pelatihan yang kita sebut dengan puasa, di mana kita betul-betul dijaga perilaku, tutur kata dan semuanya, sehingga puasa yang kita lakukan betul-betul bermakna, betul-betul melahirkan sebuah pahala yang terbaik bagi kehidupan kita. Kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita dalam beribadah memang mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah sudah ridho kepada kita, maka tentu apa yang dijanjikan oleh Allah kepada kita, kita akan mendapatkan hal-hal yang terbaik. Sebagaimana Allah sebutkan dalam surat Yunus ayat 26. Lillazina ahsanul husna wa ziyadah wa la yarhaqu wujuhahum qataru wala dhillah ulaika ashabul jannah hum biha khalidun. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada pahala yang terbaik, yaitu surga dan tambahannya, dan muka mereka tidak ditutupi debu hitam dan tidak pula kehinaan. Mereka itulah penghuni surga, mereka kekal di dalam. Ayat ini menceritakan kepada kita bahwa ketika kita senantiasa mampu berbuat baik, mampu senantiasa melestarikan kebaikan-kebaikan dalam kehidupan, maka ada janji Allah kepada kita berupa pahala, yaitu surga yang luasnya seluas langit dan bumi. Kemudian ada aziyadah, ada tambahan, di mana nanti kita akan melihat wajah Allah. Kemudian kaum muslimin yang berbahagia, tentu kebahagiaan bagi orang-orang yang mendapatkan pahala terbaik, yang mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah bagi dirinya, tentu sesuatu kebahagiaan yang luar biasa bagi hidup kita. Oleh sebab itu, dari pelatihan-pelatihan atau tarbiyah ilahiyah atau tarbiyah rububiyah Ramadan ini tentu akan membekas bagi kita, bukan hanya ketika bulan Ramadan, tetapi juga pada bulan-bulan berikutnya. Inilah yang diharapkan, bahwa selama puasa kita dilarang untuk berbohong. Ketika puasa kita dilarang untuk berkata yang rafas, yang porno. Ketika berpuasa kita dilarang bertengkar. Ketika berpuasa kita dilarang melakukan perilaku-perilaku yang sia-sia. Agar apa? Agar ibadah puasa yang kita lakukan betul-betul menghasilkan sebuah ganjaran yang terbaik bagi hidup kita. Maka dalam sebuah hadis Rasulullah SAW katakan, kullu amal ibni Adam lahu illa siyam, fa innahu li wa ana ajzi bih. Wasiyamu junnah, wa iza kana yaumu shaumi ahadikum fala yarfus wala yashab, fa in sabbahu ahadun aw qatalahu falyaqul inni mru'un sha'im. Setiap amalan anak Adam baginya kecuali puasa, maka sesungguhnya kata Allah, puasa adalah bagiku dan aku yang akan membalasnya. Puasa itu adalah tameng, perisai. Maka apabila seseorang di antara kalian berpuasa, maka janganlah berkata yang rafas,
Jangan berkata-kata yang porno, jangan berkata-kata yang akan merusak dari ibadah puasa kita. Kemudian jangan bertengkar. Dan jika ada orang lain yang mencerca kita atau mengajak kita berkelahi, maka katakanlah, inni shaimun, saya sedang berpuasa. Sungguh indah, hadirin yang berbahagia, bahwa perilaku-perilaku yang dilahirkan oleh seorang yang berpuasa dengan baik, ketika dia betul-betul menjaga puasa ini, agar jangan hanya sekedar menahan lapar dan haus, tetapi juga menahan hal-hal yang akan merusak ibadah puasanya, maka akan melahirkan sosok pribadi yang begitu indah, yang begitu anggun dalam hidup dan kehidupan ini. Dia akan melahirkan perilaku-perilaku kebaikan-kebaikan. Dia akan melahirkan tutur kata yang menyenangkan. Lahir dari mulutnya tutur kata yang kasih sayang. Maka tentu kita yang berada di bulan Ramadan 1441 Hijriah ini tentu ingin mendapatkan ganjaran yang dijanjikan oleh Allah kepada kita dari didikan Ramadan ini. Karena ibadah puasa ini, dalam sebuah hadis Rasulullah katakan kepada kita bahwa ibadah puasa lipatan ganjarannya luar biasa. Rasulullah katakan kepada kita, kullu amal ibni Adam yudha'aful hasana asru amthaliha ila sam'i mi'atin di'atin. Qala Allah azza wa jalla illa as-sawm fa innahu li wa ana ajzi bi yad'u syahwatahu wa ta'amahu min ajli. Seluruh amalan kebaikan manusia akan dilipat gandakan menjadi 10 sampai 700 kali lipat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, kecuali puasa, sebab pahala puasa adalah untukku dan aku sendiri yang akan membalasnya. Ia atau orang yang berpuasa telah meninggalkan syahwat, telah meninggalkan makan karena aku. Maka kaum muslimin yang berbahagia, bagi kita orang-orang yang menjalankan ibadah puasa yang terbaik dengan menjaga rafas, menjaga bahwa kita tidak melakukan pertengkaran-pertengkaran dalam hidup dan kehidupan kita, maka Allah menjanjikan kepada kita pahala yang luar biasa kelipatannya. Kita tidak tahu berapa kali lipat Allah janjikan ini. Oleh sebab itu, tentu kita akan menjaga jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut, menjadi orang yang muflis, sebagaimana dinyatakan oleh Rasulullah SAW dalam sebuah hadisnya. Atadruna mal muflis? Qalu al muflisu fina man la dirhamalah wala mata'. Faqala innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamah bi salatin wa siyamin wa zakatin wa ya'ti qad satama haza wa qazafa haza wa akala ma haza wa safaqa dama haza wa daraba haza fa yu'ta haza min hasanati wa haza min hasanati fa in faniyat hasanatuhu qabla an yu'ta ma alaihi ukhidha min khatayakum faturihat alai thumma turiha binnar. Tahukah kamu siapakah orang yang muflis, kata Rasulullah kepada para sahabatnya? Sahabatnya menjawab, orang yang muflis, orang yang bangkrut adalah orang yang tiada memiliki dirham dan tidak punya harta. Tetapi Rasulullah menjawab, kata Rasul, orang yang muflis dari umatku itu adalah barang siapa yang datang nanti pada hari kiamat dengan pahala dari ibadah sholatnya, puasanya, zakatnya, juga dia pernah memaki seseorang, menuduh seseorang, memakan harta seseorang, menumpahkan darah seseorang, dan memukul seseorang. Lalu diberikan kepada orang ini, dan itu pahalanya. Jika pahala-pahalanya habis, sebelum sempat dilunasi semua kesalahannya, maka diambillah dosa-dosa orang-orang yang pernah dia zolimi. Kemudian dia pun masuk neraka. Maka jelas Rasulullah sampaikan kepada kita bahwa ada di antara umat Rasulullah SAW ini nanti akan menjadi orang yang bangkrut, orang yang muflis. Kenapa? Karena dia
di samping sudah melakukan kebaikan-kebaikan dengan ibadah-ibadah yang luar biasa, dari sholat dan dari puasanya umpamanya hari ini, tetapi dia terus bertengkar dengan orang lain, dia terus mencaci maki orang lain, dia terus melakukan kezoliman kepada orang lain, maka tentu hal ini membuat kita menjadi orang-orang yang bangkrut. Semakin banyak orang yang kita zolimi, semakin membuat kita kehabisan kebaikan. Semakin banyak orang lain yang kita caci maki, maka semakin habis kebaikan-kebaikan kita. Oleh sebab itu, kaum muslimin yang berbahagia, mari kita jaga apa yang sudah kita hasilkan dari ibadah Ramadan tahun 1441 ini. Jangan sampai kita menjadi orang yang muflis, jangan sampai kita menjadi orang yang bangkrut karena kezoliman yang kita lakukan, baik kepada orang lain, apalagi kepada orang yang ada di rumah kita sendiri, kepada istri kita, kepada suami kita. Kadang-kadang kita mampu berkata baik kepada orang lain, tetapi tidak mampu berkata baik dengan pasangan hidup kita. Kadang-kadang kita betul menyayangi orang lain, tapi tidak mampu menyayangi anak-anak kita dengan yang baik. Maka tentu hal ini harus kita hindari agar kita jangan menjadi orang-orang yang muflis, orang-orang yang dikatakan oleh Rasulullah akan mengalami kebangkrutan, kemudian kita akan masuk neraka. Na'udzubillahi min zalik. Mudah-mudahan ada manfaatnya bagi kita semua. Mudah-mudahan kita mampu menjaga kemuflisan dari pahala Ramadan yang kita hasilkan pada tahun 1441 Hijriah ini. Nasrun minallah wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi